Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Pinka Megevinca dengan NPM C0C0230086. Pada kesempatan ini, saya akan membahas praktikum auditing untuk mode 5, yaitu audit beban dibayar di muka. Untuk kerja kertas audit muka dapat dilihat di buku 2, yaitu di halaman 133. Di buku 1 maksudnya. Di sini untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, di mana kita langsung saja ke masalah yang menjadi pertemuan di sini, yaitu sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 12 2018 sampai dengan 31 bulan 12 2018 sebesar 45.166.667 rupiah telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa yaitu 30 juta per tahun. Belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 12 2018. Dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi, dari transaksi pembayaran sewa ini yang 30 juta, karena yang 45 juta tadi sudah habis masa, berlaku diperpanjang lagi dengan harga 30 juta, belum termasuk PPN dan PPh. Dan berdasarkan hasil pertemuan klien PT Tugu sebelum membayar kewajiban atas perpajakannya, ini berarti harus kita buatkan usulannya untuk pencatatan atas pajak yang terjadi ini, jadi dapat kita buat nanti di untuk yang sewa. Yang menjadi catatan pemeriksaan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama, bahwa perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada PT Betawi Land. Pada PT Betawi, maka dapat kita masukkan jurnalnya di sini. Terus, buat jurnal yang seharusnya yang pada saat pembayaran itu kan jurnalnya harusnya sewa dibayar di muka 30 juta. Kemudian PPN masukkan 303 juta karena 10% dari APP-nya ini ya. Kemudian kas 30 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 2 3 juta kepada PPh-nya. Untuk sewa ini adalah PPh final pasal 4-nya ayat 2 itu besarnya 10% dari TPP. Perusahaan sudah mencatat yang 30 juta, cuman yang belum mencatatnya hanya PPN dan PPh saja, berarti
Yang ini nggak perlu dicatat lagi, sew sewa dibandingkan dengan kasta ini karena sudah dilakukan pencatatan yang belum hanya ini zona yang dapat kita usulkan di sini dapat kita buat adalah dengan cara mendebitkan PPN masukan dan mengkreditkan hutang PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar 3 juta. Yang atas kewajiban pajak, kemudian yang kedua PT Sogo setelah mendatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta, tidak termasuk pajak untuk periode 1 bulan 12 2018 sampai 30 bulan 11 2019. Terus selanjutnya yang kedua dapat kita masukkan jurnal yang kita usulkan adalah pencatatan atas PPh kepada Bapak Haryo atau yang Mangga 2 ini. Berapa besarnya karena di sini merupakan sewa kepada perorangan maka tidak ada PPN-nya, yang ada hanya PPh pasal 4 ayat 2. Jurnal yang seharusnya dibuat pada saat pembayaran adalah sewa dibayar di muka, di debit, kemudian dat kas, kemudian kas dan hutang PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi seharusnya yang dibayar itu hanya 18 juta karena 20 juta ini ada PPh-nya sebesar 2 juta. Tapi ternyata perusahaan ini di sini lupa atau tidak mencatat atau tidak membayar PPh, jadi mungkin dibayarnya full 20 juta kepada Bapak Haryo. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah akan dibebankan kemana PPh yang belum dicatat ini. Karena uangnya di sini sudah terlanjur dibayar 20 juta, bukan 18 juta, berarti mau tidak mau perusahaan tersebut harus membebankan PPh pasal 4 ayat 2 ini ke dalam akun sewa di muka. Jadi besarnya sewa DPD muka ini akan bertambah bukan 20 juta tapi nanti menjadi 22 juta. Kan jurnal usulan yang dibuat adalah sewa pasal 4 ayat 2 juta di sebelah kredit. Yang kedua ya atas PPh yang dibayar kepada PT kepada Bapak Haryo ini. Kemudian berikutnya atas sewa ini di sini ada perhitungan sewanya, yaitu PT Sugus belum mencatat beban di bulan tahun 2018 ya, berarti jika kita hitung yang sewa Betawi Land ini ya dari 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Yaitu hitungannya karena laporan keuangan kita 31 Desember 2018 berarti ada 2 bulan dari 11 ke 12 ya, berarti dapat kita buat perhitungannya di sini yaitu dikalikan dengan 30 juta ini dapatlah um, dapatlah 5 juta. Sedangkan kepada Bapak Haryo di sini sewanya 22 juta. Ya 22 juta ini awalnya adalah 20 juta awal, kemudian ditambah yang sewa di muka ini 2 juta, maka dia sekarang menjadi 22 juta. Berarti di sini perhitungannya karena di sini tanggal 1 bulan 12 2018
berarti 1 bulan dikalikan dengan 2 juta, inilah dapatnya ketika kita jumlahkan di sini yang menjadi beban di tahun 2018 adalah 6 juta. Dan ini harus kita lakukan catatan dalam bentuk jurnal, ya maka di sini yang menjadi usulan yang ketiga jurnal yang dibuat adalah dengan cara mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka ini besarnya, karena ini yang akan menjadi beban di tahun 2018 atas pembayaran yang baru ini. Kemudian yang berikutnya atas asuransi, ya di sini ada asuransi. Jadi dapat kita lihat juga di berikutnya di sini. Ini daftar dibayarkan, ini masa berlaku ya. Diberlakunya tapi sama kita akan menghitung berapa yang menjadi beban di tahun 2018. Jadi ini sudah ada data yang kita jadikan sebagai perhitungan, kita hanya akan menghitung berapa menjadi beban tahun 2018. Kalau di sini dimulai dari bulan 4, sama di bulan, berarti semuanya ada 9 bulan. Dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 9 bulan dihitung dengan 9/12 dikalikan dengan 15 juta, kemudian yang keduanya sama karena sama-sama 4 bulan. Bulan 6, kalau bulan 6 berarti dia ada 7 bulan, yaitu dari bulan 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, 12. Berarti di sini sama dengan 7/12 dikalikan dengan 3 juta. Sedangkan yang terakhir di sini kalau dari bulan 7 berarti ada 6 bulan yang sama. Berarti 6/12 dikalikan dengan 10.800.000. Jadi jika dijumlahkan yang menjadi beban tahun 2018 adalah sebesar 19.300.000. Berarti itu loh. Panjangnya anjing. Panjangnya sumpah. Nah, ya Allah masih banyak ini babi. Mana tadi, Dok? Ambo tidak ada tunjuk entah yang mana yang 33 juta. Nakal anjing sumpah. Nah, lanjut dulu ya. Jadi kita usulkan untuk dibuat jurnal penyesuaiannya di sini. Dapat kita masukkan di sini jurnalnya. Adalah dengan cara mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000 ini. Ini hasil audit atas asuransi dibayar di muka. Kemudian kertas kerja untuk PPh dapat kita lihat di sini sebagai data ya. Ada bukti-bukti penerimaan negara di sini. Dapat kita masukkan saja. Jadi kita tinggal memasukkan aja seperti untuk bulan Januari ya, tanggalnya. Sesuaikan ini tanggalnya. Ini kemudian setelah kita masukkan tanggal store-nya, jumlah di store, jadi jumlahnya di store berapa kali, berapa ini kita dimasukkan. Yaitu 54.250.000 ini kita masukkan ke sini. Terus kemudian jumlah total secara total karena baru 1 bulan berarti tetap di sini. Sebesar 54.250.000.
Kemudian kita masukkan lagi yang kedua, yaitu bulan Februari. Pada tanggal 6 bulan 3 2018. Yaitu sebesar 44 juta. Kita masukkan di sini juga. Kemudian total itu merupakan jumlah bulan Januari ditambah Februari. Maka di sini menjadi 98 juta 250 ribu rupiah. Ini bisa dilanjutkan sesuai dengan bukti penerimaan pajak yang ada di bulan-bulan yang berikutnya, disesuaikan saja tanggalnya dan jumlahnya. Nah, di sini dapat saya masukkan datanya bahwa nanti sampai dengan bulan November ini sebesar 494.250.000 rupiah. Karena untuk yang Desember tentu belum dilaporkan di Desember, ya karena nanti baru akan dilaporkan di bulan Januari 2019. Kemudian jika sudah kita membuat untuk sewa DPD, muka, dan asuransi dibanding muka, ini selanjutnya kita masukkan ke dalam kertas kerja di sini. Masukkan di sini yang pertama untuk sewa di muka, kita cari sewa dibandingkan tadi ada enggak. Yang di sebelah debit nih ada di kredit, berarti masukkan di sini. Kita masukkan sebesar jumlah yang ada di sebelah debit ini untuk 2 juta. Kemudian yang di sebelah kreditnya kita masukkan yang di sebelah kredit ini yang sewa sebelah kredit. Kemudian bagaimana dengan yang asuransi DPD, bukan asuransi dibandingkan, kita lihat yang dari sini. Jadi hanya ada satu di sebelah kreditnya, akan dapat kita masukkan di sini di sebelah kredit 19.300.000 rupiah. Yang ini tadi. Terus selanjutnya untuk saldo per audit untuk sewa tinggal 45 juta 166.667 rupiah, sedangkan untuk asuransi di sini sebesar 10 juta 700. Di sini kita hanya merekap saja, tidak ada permasalahan, maka tidak kita masukkan di sini. Jadi inilah cara penyelesaian untuk audit beban dibayar di muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.